wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Pertama dan utama sekali, marilah kita panjatkan puji syukur kita terhadap kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmatnya sehingga kita dapat bertemu dengan bulan suci Ramadan ini. Salawat berserta salam tidak lupa pula kita panjatkan kepada baginda alam, yakni Nabi besar Muhammad SAW. Dengan sama-sama kita mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, saya tidak akan memperpanjang mukadimah. Langsung saja kita masuk kepada ceramah yang akan saya bawa dengan judul 6 adab di bulan suci Ramadan. Ibadah puasa tidak hanya memiliki ketentuan hukum yang menentukan sah tidaknya, tetapi juga memiliki adab tertentu yang berpengaruh terhadap pahala yang diterima oleh seorang. Artinya, adab berpuasa sangat penting untuk diperhatikan, karena menentukan kualitas ibadah ini di hadapan Allah, sebagaimana nasihat Imam Al-Ghazali dalam risalahnya berjudul Al-Adab fid Din dalam Majmuu' Rasail Al-Imam Al-Ghazali halaman 405, yakni ada berpuasa, yakni ada mengonsumsi makanan yang baik, menghindari perselisihan, menjauhi ghibah, menolak dusta, tidak menyakiti orang lain, menjaga anggota badan dari segala perbuatan buruk. Teman-teman sekalian, keenam adab sebagaimana disebutkan di atas akan diuraikan satu persatu. Akan saya jelaskan. Yang pertama itu mengkonsumsi makanan yang baik. Selama bulan puasa ini, khususnya pada bulan Ramadan, makanan yang sebaiknya kita konsumsi adalah makanan yang baik atau halalan thayyiban. Beberapa makanan yang baik kita konsumsi selama Ramadan, di samping makanan pokok seperti nasi atau lainnya. Misalnya contoh makanan itu seperti kurma, madu, sayur, daging, ikan, dan sebagainya. Intinya adalah makanan yang secara kesehatan baik itu dikonsumsi dan juga halal secara syar'i. Syukur-syukur makanan itu ada di tuntunannya di dalam agama, baik berdasarkan Al-Quran atau hadis Nabi, seperti madu dan kurma, sebagaimana telah disebutkan di atas. Yang kedua, menghindari perselisihan. Pertengkaran atau perselisihan bisa terjadi kapan saja, tetapi orang-orang berpuasa sangat dianjurkan menjaga kesucian bulan Ramadan dengan tidak melakukan pertengkaran. Untuk itu diperlukan kesadaran penuh untuk menahan diri dari emosi yang dapat menjurus pada pertengkaran. Hal ini sejalan dengan hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Bukhari, yang artinya adalah, dan jika seseorang mengajak bertengkar atau mencela, maka katakanlah, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Ucapkan hal ini 2 kali. Jadi, ungkapan aku sedang berpuasa, sebagaimana yang dimaksudkan dalam hadis ini adalah untuk menyatakan ketidaksanggupan kita untuk berselisih atau bertengkar dengan pihak lain pada bulan Ramadan. Intinya, kita sangat dianjurkan untuk bisa menjaga perdamaian dan kerukunan bersama pada saat kita sedang berpuasa. Teman-teman yang dirahmati Allah, kita masuk ke bagian ketiga. Yang ketiga itu menjauhi ghibah. Kan semua zaman sekarang tuh banyak orang menggibah kan. Menggunjing orang lain itu di luar bulan Ramadan saja tidak baik. Apalagi selama di bulan suci ini, tentu dosanya lebih besar dan berlipat ganda, dan dapat menghilangkan pahala berpuasa itu. Oleh karena itu, setiap orang yang berpuasa perlu menyadari hal ini, sehingga bisa bersikap hati-hati dalam menjaga lisannya. Semakin baik kita menjaga lisan, semakin banyak keselamatan kita yang dapatkan. Hal ini sejalan juga dengan hadis Rasulullah yang diriwayatkan Imam Bukhari berikut ini, yang artinya itu keselamatan manusia bergantung pada kemampuan menjaga lisan. Sering juga orang bilang kayak mulutmu adalah harimaumu. Yang keempat itu menolak dusta. Menolak berkata dusta merupakan hal penting, sebab sekali kita berdusta, kita akan cenderung berdusta lagi dan lagi dan lagi untuk menutupi dusta sebelumnya. Pada saat puasa, kita harus mampu menghindari berkata dusta, karena dusta dapat mengurangi atau bahkan menghilangkan pahala berpuasa. Juga, kita harus mampu menahan diri dari melakukan sumpah palsu, sebab hal ini juga dapat merusak kualitas ibadah puasa kita.
Tentu saja tidak hanya kualitas ibadah puasa kita menjadi menurun akibat dusta dan bersumpah palsu, tetapi juga kita akan mendapatkan dosa yang lebih besar. Hal tersebut sebagaimana disinggung Rasulullah dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh At-Tabrani. Artinya, takutlah kalian terhadap bulan Ramadan, karena pada bulan ini kebaikan dilipatkan sebagaimana dosa juga dilipat gandakan. Selanjutnya yang kelima, tidak menyakiti orang lain. Menyakiti orang lain baik secara fisik maupun verbal atau kata-kata merupakan perbuatan tercela. Setiap perbuatan tercela berdampak langsung terhadap kualitas ibadah puasa kita. Oleh sebab itu, betapa pentingnya mengingat bahwa di bulan Ramadan ini kita benar-benar harus menjaga lisan kita agar tidak sekali-sekali menggunakan untuk menyakiti orang lain seperti menfitnah, menghina, dan sebagainya. Tetapi kebanyakan orang-orang tidak menyadari jika dia menyakiti hati orang lain. Jadi hal ini tuh bisa dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja. Maka dari itu kita harus berpikir sebelum bicara terlebih dahulu. Yang keenam itu menjaga anggota badan dari segala macam perbuatan buruk. Pada bulan Ramadan ini, khususnya hendaklah kita dapat menjaga tangan kita agar tidak kita gunakan untuk maksiat, seperti memukul orang lain ataupun mencuri dan sebagainya. Kaki kita juga harus kita jaga sebaik mungkin dengan tidak menggunakan untuk pergi ke tempat-tempat tertentu untuk berbuat maksiat. Sebaliknya, kita harus menggunakan kaki kita itu untuk pergi seperti ke masjid, ke tempat-tempat ibadah. Demikian pula dengan mata dan telinga kita. Hendaklah selalu kita jaga sebaik-baiknya, sehingga tidak kita gunakan untuk melakukan perbuatan maksiat yang dosanya itu dilipat gandakan di dalam bulan suci ini. Seharusnya kita sebaliknya mata dan telinga kita tuh kita gunakan untuk mendengar ayat suci Al-Quran, melihat ceramah dan yang lainnya. Ringkasnya saja, jangan sampai kita berpuasa sepanjang hari tetapi tidak mendapatkan apa-apa selain haus dan dahaga saja, sebab kita banyak melanggar adab berpuasa sebagaimana dikhawatirkan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, yang artinya itu banyak orang yang berpuasa namun mereka tidak mendapatkan apapun selain daripada lapar dan dahaga. Saudara-saudaraku semua, semoga kita semua itu termasuk orang-orang yang mendapatkan rahmat dan pertolongan dari Allah, sehingga ibadah puasa tahun ini akan dapat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya tanpa melanggar ketentuan hukum dan adab berpuasa. Dengan cara ini insya Allah puasa kita akan diterima oleh Allah dan kita akan mendapatkan ampunan dari Allah sebesar-besarnya. Amin ya rabbal alamin. Semoga ibadah puasa kita tahun ini lancar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.